ini benar-benar di luar ekspektasi tergila kami lah gitu. Bahkan timku juga jujur 1 juta penonton aja tuh buat kita udah agak mimpi. Namanya kan film animasi. Walaupun bentuknya animasi dia tetap film gitu. Jadi harusnya tidak diperlakukan less than any film. Nah, itu yang aku tawarkan ke Visinema. Aku bilang Visinema kan sudah lama sekali bisa membuat film dengan baik, tahu cara memasarkan film. Jadi ketika kita sekarang bermain dengan animasi, coba kita treat tetap sebagai film gitu. Aku butuh tim film. Animasi itu memang banyak sekali teknik yang harus dikuasai gitu ya. Bagaimana begini, bagaimana begitu gitu. Tapi in the end, ultimately semua yang kita klik dan semua kita pencet, kita tahu caranya, softwarenya seperti apapun. Kalau kita tidak bisa bercerita lewat itu, it's just gonna be a pretty picture yang nggak bicara apa-apa gitu. Selamat datang kembali di Jalin Talks bersama saya Hilmar Farid. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Mungkin sebagian dari kita sudah menonton filmnya atau paling tidak dengar Jumbo. Dan kali ini kita dapat kehormatan bertemu langsung dengan Mas Rian. Iya, Mas Adriandi. Terima kasih Rian udah bergabung. Sama-sama, terima kasih udah undang saya. Pertanyaan yang paling penting, udah berapa nih Jumbo sekarang? Per kita ngobrol ini 9,98. Ini kalau misalnya lihat di dalam sejarah film, salah satu yang terbesar, tapi untuk animasi yang terbesar ya? Kalau untuk animasi di Indonesia, iya, alhamdulillah sudah yang terbesar, baik buatan lokal maupun juga sama film dari luar. Kita sudah melewati Frozen 2. Lewat Frozen 2 Frozen 2 itu 4,6 juta. Ada rencana untuk keluar Indonesia? Ada per bulan Juni, tapi kita belum secara resmi ngumumin negaranya mana aja. Tapi ada sekitar di atas 20 negara sih. Wow, gitu. Itu karena mereka dengar atau sudah ada dalam rencana sebelumnya? Sudah ada dalam rencana dan nambah karena mereka dengar. Jadi memang dari awal itu memang kita punya partner distribution yang memang membawa Jumbo ke berbagai festival, film market gitu. Jadi dari awal memang sudah ada yang tertarik, baik distribusikan juga di negara kami ya gitu. Tapi ada yang setelah kita mendapat exposure dari teman-teman media, mereka juga mau ikutan. Jadi kayak ikut kontak negara saya juga dong gitu. Nah, biasanya orang kalau udah lihat film berhasil gitu ya, selalu pertanyaan yang paling basic tuh, bagaimana sih proses penciptaannya gitu ya. Artinya pengen tahu apakah ide ini udah ada sejak lama. Bikinnya saya tahu lama gitu ya. Tapi maksudnya apakah memang sejak awal ada idenya, ada proses kreatifnya itu, boleh cerita nggak? Boleh. Kalau keinginan membuat film animasinya itu memang sudah sejak saya kecil gitu. Tapi nggak spesifik soal Jumbo gitu. Memang kebetulan saya tahun 2015 itu puji Tuhan dapat beasiswa. Terus saya sekolah animasi, ambil master waktu itu di Rochester, New York gitu. Nah di sana itu saya 3,5 tahun. Kemudian pulang itu 2019 diajak bergabung sama Visinema Studios. Jadi Visinema Studios ini memang studio yang rupanya ingin fokus mengembangkan konten yang baik dan cocok untuk anak dan keluarga gitu. Nah, mereka pengen mencoba mengeksplor medium animasi gitu, dan memang ketika awalnya punya concern gitu ya, ternyata secara statistik ada datanya gitu, bahwa konten atau tontonan yang dianggap baik sama keluarga Indonesia dan cocok bisa dibawa untuk tontonan keluarga itu sedikit sekali, bahkan di bawah 1% gitu. Waktu itu kalau nggak salah 0,7 sekian gitu. Nah, mudah-mudahan sih sekarang udah menambah ya. Tapi jadi Visinema Studios melihat ada celah yang tidak terisi gitu. Memang betul industri film berkembang banget, variasi genre, terus kualitas produksinya makin baik. Memang kalau dibilang kan mungkin 10-15 tahun terakhir, trust atau rasa percaya dari penonton Indonesia terhadap film Indonesia kan udah sangat naik gitu. Orang mau sekarang ke bioskop nonton film Indonesia gitu. Tapi memang hampir nggak ada atau bahkan sedikit sekali yang semua umur. Ya kan, rata-rata film-film Indonesia itu bisa ditonton orang dewasa, tapi mereka akan ragu bawa anaknya atau enggak gitu. Dan memang secara data historis pun film animasi baik itu buatan Indonesia atau itu buatan dari luar negeri itu masih dianggap film untuk anak-anak, Mas. Sehingga performance penjualan tiketnya itu ya memang hanya weekend.
weekday itu sangat tipis. Jadi nggak ada tercatat kayak behavior orang pulang kantor, orang dewasa pulang kantor pengen nonton film animasi, itu nggak ada gitu. Nah, ketika kita melihat celah ini ya V-Cinema Studios menawarkan saya bergabung, barulah terinspirasi kita cari cerita, kita rumuskan cerita, proses kreatif. Jadi Jumbo ini lahir dari pertama keresahan tidak ada tontonan untuk anak dan keluarga, tapi kemudian kita juga pengen membuat sesuatu yang punya nilai yang relevan dengan apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Jadi memang kami sempat ngobrol sama keluarga dan anak Indonesia, FGD lah gitu ya. Kita ngobrol sama anak-anak, sama keluarga, apa sih yang mereka rasakan gitu, yang sedang mereka resahkan gitu ya. Ternyata beberapa benang merahnya itu keluar. Anak-anak masih mengalami perundungan di sekolah, baik itu verbal, baik itu fisik, dan mereka masih tidak merasa punya ruang aman untuk bercerita terhadap orang dewasa. Ada yang takut ketika mereka cerita dianggap tukang ngadu, ada yang khawatir kalau dia cerita orang dewasanya lebih berpihak sama yang ngebully gitu. Sementara orang dewasanya gitu ya, rata-rata sih generasi saya juga milenial gitu, banyak yang merasa wah hidup dewasa tuh ternyata susah ya gitu, keras banget dan merindukan, mereka nostalgia gitu Mas, mereka merindukan masa-masa ketika semuanya lebih simple, bisa main di luar sama teman-teman. Nah, menurut kami rasa-rasa ini penting untuk dijawab gitu dari dalam sebuah tontonan gitu, karena ketika kita tahu bahwa secara historis film animasi itu sedikit penontonnya, kemudian bikinnya akan lama gitu. Jadi kita at least pengen sesuatu yang punya nilai gitu ketika ini keluar. Nah, udah jadi dari celah itu dan dari kejujuran para orang-orang yang kita ajak ngobrol ini muncullah ide cerita Jumbo. Gitu. Berapa lama total mulai dari? Kalau sampai tayang mungkin bisa dihitung 5 tahun Mas. 5 tahun ya? 5 tahun lebih berapa bulan lah gitu, karena projectnya greenlit jalan gitu. Itu tuh di 2019 akhir. Tayangnya 2025 Lebaran. Saya sih kebayang ya, karena punya teman-teman di animasi juga ya. Maksudnya dari cerita tadi kan sampai kemudian muncul sosoknya si Don ini kan nggak gampang ya pasti. Pasti banyak berantemnya, banyak ininya gitu. Sebagai sutradara, apa tantangan paling besar untuk mengorkestrasi ini semua nih? Tentunya adalah karena saya bekerja, maksudnya bersama, kolaborasinya itu bersama ratusan orang ya gitu, dan tantangan terbesarnya adalah menjaga dan dari awal memastikan bahwa semua tuh walaupun nggak 100% satu kepala, tapi paling tidak mereka tahu dan satu visi gitu, ini produk hasil ujungnya seperti apa, dan memastikan kita punya guidelines, punya SOP, punya cara workflow yang kita sepakati dari awal gitu ya. Setiap minggunya kita ngapain, ada weekly meeting seperti apa, lalu hierarki pemberian informasinya seperti apa. Kemudian tentunya dari awal kita udah meetingin, aku udah sampaikan visinya gitu, dan aku udah presentasikan semuanya. Jadi challenge-nya adalah memastikan mereka tahu sampai ke detail gitu ya, sampai ke detail bahwa jangan sampai keluar ini ya, ini ada do's and don'ts-nya lah gitu. Kita karena kan animasi itu ya sebenarnya sama film yang lain gitu kan, visinya perlu divisualkan ya gitu. Dan ada banyak sekali gaya penerimaan informasi yang berbeda daripada animatornya. Ada yang dia secara verbal aku jelaskan langsung mudah mengerti gitu. Aku jelaskan adegannya dia bisa langsung terbayang gitu ya. Mungkin secara di theater of mind-nya tuh full gitu. Ada yang aku harus bantu dengan gambar, ada yang harus aku bantu dengan bagan, bahkan ada yang dia nggak bisa bayangin sampai akhirnya aku harus bawa set Lego dan mengkomunikasikan. Tapi challenge-nya itu adalah mengenal mereka, cara mereka menerima informasi seperti apa, bagaimana cara mereka mengerti. Begitupun dengan para voice actor-nya gitu kan, karena aku rekam suara dulu baru ambil animasinya gitu, bukan bikin animasi lalu timpa suara gitu. Jadi aku tidak pengen mereka kemampuan aktingnya juga terbatasan oleh gambar gitu. Jadi mungkin juga cara memberikan direction sebagai sutradara gitu ke mereka untuk bisa mengimajinasikan scene-nya gitu ya, merasakan emosinya seperti apa. Mungkin lebih ke situ sih, mengajak semua tim, cast dan kru itu dalam satu theater of mind yang sama. Itu yang mungkin paling challenging. Waktu jadi ya atau menjelang ya,
sebetulnya ada nggak sih kalkulasi ini kira-kira responsnya penonton? Kamu sebenarnya nyangka nggak sekarang sini segede ini? Sebenarnya kalau semasif ini sama sekali enggak, Mas. Nggak, Tentu enggak, ini benar-benar di luar ekspektasi tergila kami lah gitu. Bahkan timku juga jujur 1 juta penonton aja tuh buat kita udah agak mimpi. Ya. Gitu, karena memang pada saat itu rekor animasi lokal dengan penonton terbanyak itu ya hanya sedikit di atas 500.000 penonton, 500 ribuan ke atas, 600 ribu gitu. Jadi kita memang apa ya, bukan kita nggak mau berpikir optimis gitu ya, tapi ada juga kayak oh mungkin range-nya segini ya gitu, karena kita nggak pernah lihat sukses story sebelumnya, tapi yang kemudian kita apa ya, coba rancang, coba kita strategikan gitu. Karena kita awal dengan FGD kita sempat dengar suara-suara dari anak-anak, dari keluarga, dari milenial, dari segala macam. Akhirnya kita nemu satu core dari filmnya. Film ini bicara untuk siapa? Itu kita keluar tagline-nya yang sampai sekarang juga jadi mantra kita waktu kita ngerjain filmnya. Bahkan di trailer pertama kita rilis itu kita keluarin, film ini untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak dalam diri kita gitu. Nah rupanya 3 core message ini tuh bekerja dengan sangat baik, sehingga semua turunan materi promosi atau materi komunikasinya itu dengan 3 cara ini gitu. Jadi kita tahu bagaimana ketika kita mempromosikan film ini ke anak-anak, ke keluarga, bahkan ke orang dewasa yang merindukan masa kecil gitu. Jadi ternyata itu yang lumayan berbicara relevan kepada mereka gitu. Dan itu sekarang berapa lama ya? Udah mau 56 hari. Wow. Udah lagi 2 bulan. 2 bulan. rekor. Iya. Belum lagi nanti kalau misalnya dia keluar. Tapi ini kan ya tadi ya bilang di luar ekspektasi gitu. Tapi dengan fakta hari ini seperti ini kan kayak dugaan saya nih gitu kan, ngebuka horizonnya jadi luas banget kan. Jadi ini sky is the limit gitu. Betul. Ya dengan adanya ini sekarang gitu. Nah setelah ini diskusinya apa nih teman-teman untuk ke depan yang lihat ke depan? Untuk Jumbo ya. Aku senang banget ditanya pertanyaan ini karena memang sebelum kita merilis Jumbo, kita kebetulan beruntung sekali kedatangan Bapak Heri Budiazari Salim gitu. Jadi CEO-nya Visinema Studios gitu. Beliau itu kerja di FMCG puluhan tahun, kemudian memang sempat di Disney Indonesia sebagai regional manager gitu selama 8 tahun kalau nggak salah. Maaf ya Pak Heri kalau salah tahunnya. Tapi kemudian bergabung dengan Visinema Studios, dia merasa caranya di luar sana itu kenapa tidak diterapkan dengan storytelling Indonesia gitu. Jadi di luar sana bisnis animasi itu sebenarnya mengedepankan angle bisnis IP, Mas Hilmar, intellectual property-nya gitu. Jadi bukan hanya filmnya gitu. Ya kita bisa lihat banyak sekali contoh ya, Pokemon, Snoopy, Transformers, bahkan yang aku kaget adalah, bukan kaget ya, maksudnya kayak masih ada tuh Super Mario Bros. Aku main Nintendo-nya dulu gitu kan. Tiba-tiba kemarin ada filmnya lagi yang untuk anak-anak sekarang dengan musik pop dan segala macam, ternyata bisa speak to them gitu. Dan ternyata itu angle bisnis yang lebih masuk akal untuk menginvestasi animasi gitu. Karena kalau di Indonesia filmnya industrinya itu memang sedang sangat bagus, tapi kan rata-rata film non animasi ya, live action kita sebutnya, yang mana relatif lebih cepat bikinnya gitu. Artinya katakanlah seorang pemodal dia sepakat gitu memodalkan sebuah film di bulan Januari, kemudian skrip jadi, casting, produksi, promosi sampai tayang, mungkin Juli udah tayang gitu ya. Artinya kan returnnya sangat cepat. Dia naruh modal di Januari, Juli dia udah panen tiket. Artinya dengan model bisnis seperti ini, setahun mungkin sebuah PH bisa bikin 2-3 film. Bahkan ada yang ambisius banget, aku tahu ada yang sampai 8-10 film satu tahun gitu. Nah, ketika tiba-tiba ada seseorang pengen datang membuat film animasi 5 tahun gitu dengan butuh sekian gitu, secara matematika tidak akan masuk untuk mereka. Makanya angle-nya adalah saya pengen membesarkan intellectual property ini gitu.
salah satunya adalah dimulai dengan film layar lebar. Jadi kita bisa bicara kayak 10 tahun ke depan saya pengen bikin film layar lebar, terus misalnya merchandising, habis itu mungkin live musikal atau macam-macam gitu kan. Bahkan kalau di generasi gue dulu kan suka ada Disney on Ice, ya ice skating show gitu. Nah itu bentuk dari eksplorasi IP-nya kan gitu. Nah suddenly ketika kita datang dengan seperti itu dan meminta pendanaannya untuk beberapa dekade ke depan lebih make sense secara long termnya gitu. Nah Jumbo pun juga dari Pak Heri dan dari para produser juga memang rencananya seperti itu. Memang pertaruhan pertamanya adalah film layar lebar gitu. Karena film layar lebar ini sebenarnya hanya entry point untuk orang mengenal IP-nya, mengenal karakternya, mengenal Don, teman-temannya, lagunya dan semuanya gitu. Jadi tentunya alhamdulillah bersyukur sekali film pertamanya ternyata diterima dengan sangat-sangat baik gitu ya, dan orang jadi kenal sama karakternya. Artinya sekarang benar kata Mas Hilmar, horizonnya terbuka gitu. Jadi makanya jujur kita cukup konvensional mikirnya, kan sekarang pada gini, kok filmnya sukses merchandise-nya belum ready sih gitu. Ya kita mikirnya memang konvensional gitu, karena kita nggak tahu filmnya akan laku kan. Kalau kita udah cetak duluan ratusan ribu merchandise, filmnya nggak laku nih mau dikemana kan akan rugi gitu. Nah sebenarnya sejujurnya sejak pengumuman 5 juta penonton itu kita udah langsung produksi sekarang gitu untuk segala macam, dan ditunggu aja para fansnya Jumbo. Insya Allah masih di tahun ini akan banyak hal yang spesial gitu ya. Tentunya kita akan memikirkan juga film berikutnya dari Jumbo, cuman memang itu kan butuh waktu lagi ya. Kita nggak bisa asal-asalan juga gitu. Ceritanya udah kita pikirin untuk film pertama dan karakternya, tapi ya insya Allah nafasnya Jumbo masih panjang untuk mereka yang suka sama Jumbo. Ketika nanti Jumbo yang pertama ini udah turun dari bioskop, kita masih menghadirkan beberapa bentuk lain dari Jumbo kok. Gitu. Di berbagai platform media. Di berbagai platform gitu juga ya. Tapi ada pembicaraan nggak? Misalnya kayak ya Jumbo kan satu ya, tapi kalau misalnya kita lihat Marvel atau lain-lain kan dia sebenarnya bentuk universe ya. Dan saya kira Visinema juga arahnya ke sana kan, dia mikirnya gitu. Udah ada belum tuh sepupunya? Ada. Kita juga mengembangkan beberapa IP lain selain Jumbo, walaupun tidak satu universe ya gitu. Bukan tiba-tiba di endingnya kredit Jumbo ada. Tapi ada, tapi kita belum officially announce gitu ya, karena tentunya perlu ya sama lagi riset dan segala macam, karena pengennya animasi itu kan bisa berbagai bentuk ya Mas ya gitu. Bukan cuma yang bentuknya kayak Jumbo aja gitu, macam-macam gitu. Jadi kita juga sambil mencari bentuk yang paling tepat untuk cerita ini, yang mana gitu. Jadi ya mudah-mudahan di beberapa waktu ke depan juga akan ada resmi pengumuman kita lagi ngerjain apa. Iya, soalnya kalau ya saya ngikutin diskusinya teman-teman ya gitu, bahwa kehadiran dan keberhasilan Jumbo ini kan juga membuat mereka lebih confident ya gitu. Banyak banget project-project yang bagus, punya potensi luar biasa. Cuman kan ya karena tadi ya, orang lihat 5 tahun kayaknya untuk riset dan segala macam. Nah pertanyaannya, waktu katakanlah pitch the idea gitu ya, terus kemudian tadi ya, ketika kasih lihat jangka panjang tuh pasti kan ada dead end juga ya, mentok dan segala macam gitu. Cuman apa sih kira-kira yang membuat nih memang ide yang jalan ya, sehingga saya mau ngambil resiko 5 tahun atau berapapun gitu ya. Sebenarnya sepenuhnya nggak ada di aku juga ya. Maksudnya ada beberapa pihak seperti para produser yang bisa fight dan bisa convince berbagai pihak yang jujur juga banyak sekali yang ragu gitu. Tapi ketika kita sempat hasil riset itu, kita punya proof of concept lah Mas Hilmar. Kita punya proof of concept kayak klip 30 detik atau 1 menit. Ada juga hasil ilustrasi dari production design dan semuanya gitu. Itu kita presentasikan bahwa kita pengen serius gitu. Kita mungkin kita pengen serius membuat film animasi di Indonesia gitu, dengan setting yang lokal, dengan values yang dekat dengan penontonnya gitu. Dan kita juga bilang bahwa ini filmnya tuh kalau ini berhasil, ini akan mencetak bukan hanya box office gitu ya, maksudnya mencetak siapa sih generasi 20 tahun ke depan yang akan pergi ke bioskop tuh siapa aja, bahkan yang akan terpantik untuk membuat karya yang sama seperti apa gitu. Jadi memang dibutuhkan sebuah leap of faith kali ya, karena produknya belum jadi ketika kita datang ke orang-orang yang perlu diyakini gitu.
Tapi kalau pitch dari aku ke Visinemanya sendiri sebenarnya ide Jumbo awalnya itu bukan aku yang pitching. Jadi memang dari Visinema sudah ada Jumbo, tapi belum punya story. Dia hanya sebuah gagasan, pengen bikin sesuatu yang awalnya sesimpel anak yang dibully punya teman ajaib gitu. Jadi idenya tuh benar-benar sesimpel Doraemon, Jin dan Jun. Jadi gitulah, ada pertemanan beda dimensi dan dia membantu si manusia ini sehari-harinya gitu. Tapi ketika filmnya proyeknya dipercayakan kepada aku, karena baru aja aku pulang dari Rochester dan baru aja belajar banyak ya gitu soal animasi, dan aku sangat-sangat terbuka wawasannya ketika di sana tuh ternyata animasi itu tetap dianggap sinema gitu Mas. Jadi namanya kan film animasi, walaupun bentuknya animasi dia tetap film gitu. Jadi harusnya tidak diperlakukan less than any film. Nah, itu yang aku tawarkan ke Visinema. Aku bilang Visinema kan sudah lama sekali bisa membuat film dengan baik, tahu cara memasarkan film. Jadi ketika kita sekarang bermain dengan animasi, coba kita treat tetap sebagai film gitu. Aku butuh tim film. Jadi Jumbo ini aku minta penggarapan naskahnya seperti menggarap naskah film, castingnya pun, editornya aku maunya editor film. Bahkan yang aku sangat-sangat bersyukur Jumbo ini mungkin yang aku bisa bilang berbeda dari animasi Indonesia yang udah ada sebelumnya adalah kami pakai DOP film, sinematografer film gitu. Jadi walaupun dia Mas Arnan Pratikto, dia harus lihat softwarenya, tapi dia punya keputusan untuk bisa ganti lensa, kamera movement seperti apa, naruh lighting di mana gitu. Jadi dan dia punya ruang yang lebih besar untuk eksplorasi gitu. Ada lucu banget ya kayak lagi di software animasi gitu. Wah, saya bisa pakai lensa ini, nggak perlu berantem dulu sama produser katanya gitu. nggak perlu minta uang segini. Iya bisa Mas pakai lensa ini segala macam gitu. Jadi itu sih ketika kita datang juga kita bilang bahwa ini kita bikin animasi dengan mindset bahwa kita membuat film gitu. Akhirnya itu juga membuat beberapa pihak juga jadi berani membantu, berani berkolaborasi gitu. Banyak yang bilang nih sekarang Jumbo it's a game changing aku minum ya Mas. Minum produk ya dan tentu kita berharap ya, saya juga sangat-sangat berharap gitu ya, lebih banyak lagi karya animasi yang muncul gitu ya. Tetapi kalau kita lihat nih, ini bicara tentang SDM gitu ya, bicara tentang ekosistem kita lah gitu ya. Yang kita tahu live action jauh lebih menonjol, jauh lebih dominan gitu ya, yang bergerak di animasi seperti tadi ya gitu. Untuk memastikan bahwa dia adalah bagian dari sinema dan film aja kita masih punya PR tuh ya gitu. Betul. Bukan hanya di kalangan pengamat dan segala macam, tapi juga produksi dan seterusnya. Berdasarkan pengalaman ini, kira-kira apa ya kita perlukan Indonesia maksudnya gitu ya, untuk dia bisa betul-betul mendorong industri animasi ini maju, gitu ya. Kita punya banyak orang kreatif pasti, ya, ilustrator hebat-hebat, kita punya pasti. Tetapi untuk mereka kerja di dalam orkestra tadi itu kan kayaknya nggak cukup hanya membawa keahliannya masing-masing gitu ya. Betul. Yang menurut Rian ya, maksudnya selama ini dilihat itu yang masih miss, yang kita kurang tuh di sebelah mana? Ya, aku bisa bilang kalau secara SDM kita sebenarnya tidak kekurangan sama sekali ya. Kita banyak sekali punya animation artist yang sangat bertalenta gitu. Cuman karena memang industrinya belum kokoh gitu ya untuk memberikan mereka kesempatan di sini. Memang banyak yang memakai skillnya sehingga supaya studionya tetap running, supaya mereka tetap bisa make a living, mereka mengerjakan IP luar. Banyak sekali IP di luar itu yang di outsource ke Indonesia gitu. Teman-temanku banyak yang ngerjain Lego Star Wars, Rabbids dan segala macam gitu. Dan menurutku sih, aku bukan bilang bahwa Jumbo itu adalah contoh terbaik gitu ya, tapi Jumbo menurutku adalah contoh ketika kita dalam tanda kutip paksain gitu ya, kita mau berani coba gitu, ternyata hasilnya bisa tercapai sebenarnya. Yang mana aku juga harapannya sama, setelah ini pengennya lebih banyak lagi yang berani bikin, bahkan harus lebih bagus dari Jumbo gitu. Menurutku harus lebih keren, harus lebih kaya gitu. Tapi memang ketika aku juga
kita kan scouting ya Mas Ya. gitu. Saat sebelum kita ngumpulin tim ini kita jalan-jalan, kita ketemu sama banyak studio dan ada juga yang malah talentanya tuh freelancer satu-satu, tapi kita kumpulin kayak Avengers gitu, kita jadiin tim gitu ya. Aku sangat merasa pertama mungkin dari dua sisi ya, dari sisi kreatornya gitu ya, harus lebih mendalami belajar storytelling menurutku gitu. Animasi itu memang banyak sekali teknik yang harus dikuasai gitu ya, bagaimana begini, bagaimana begitu gitu. Tapi in the end ultimately semua yang kita klik dan semua kita pencet, kita tahu caranya, softwarenya seperti apapun, kalau kita tidak bisa bercerita lewat itu, it's just gonna be a pretty picture yang nggak bicara apa-apa gitu. Itu satu gitu. Kemudian tentunya kalau kita bicara tentang sinema yang ada karakternya gitu ya, bukan sinema eksperimental ya, sinema naratif seperti Jumbo yang ada narasinya, ada ceritanya, maka mereka harus belajar acting. Mereka harus paham acting karena seperti film itu ada aktor, kalau film animasi aktornya adalah animatornya gitu. Karena walaupun saya udah take VO dari aktornya dia menangis, tapi yang akan membuat karakter itu menangis di layar kan animatornya gitu. Jadi dia harus tahu bahasa acting dan menurutku kita selama ini, aku pun juga pernah merasakan karena aku waktu kuliah sempat ada mata kuliah animasi kan. Kita sangat terlalu menitik beratkan pada how-nya Mas. Kayak how technical lebih gitu ya. Iya gitu, how-nya kayak pakai software apa, bagaimana biar rambutnya halus, pencet apa segala macam. Tapi ada sering yang dilupakan why-nya gitu. Why-nya gitu. Kenapa dia harus seperti ini? Kenapa cerita ini harus animasi gitu, dan kenapa animasi 3D adalah yang paling cocok untuk ceritanya gitu. Kalau contohnya aku ambil Jumbo, kenapa aku tidak bikin dia 2 dimensi seperti anime atau misalnya dia stop motion gitu. Karena tadi aku pengen membuat film animasi yang walaupun dia dunianya itu bahasanya secara visual adalah kartun, tapi aku pengen dunia di dalamnya tuh dikenali oleh penonton Indonesia gitu. Sehingga aku membutuhkan tekstur realistik dari dunianya gitu. Ya sofa jatinya Oma, karpetnya, plafon umumnya, sehingga orang tuh mengenali, oh iya waktu kecil gue lihat itu gitu. Mungkin level dari rendering kalau dia masih 2 dimensi nggak akan senyata kalau 3 dimensi kan, sehingga ada rasa yang pengen aku kedepankan. Nah, why-nya itu tuh harus sering bisa dijawab gitu oleh para kreator gitu. Kenapa aku membuat gaya seperti ini dan segala macam. Tapi kalau dari tentunya dari yang di luar kreator ya, ekosistem kreatif secara menyeluruh, aku merasa satu, layar eksibitor masih sangat terbatas. Layar bioskop Indonesia itu masih sangat rebutan gitu. Yang film dari luar banyak mau masuk, yang Indonesia juga tetap mau bikin. Akhirnya pihak eksibitor tuh setiap hari Mas harus ngejagel jumlah layar gitu. Ditambahin di sini, dikurangin, yang ini nggak perform diambil lagi, terus gitu kan. Sementara ada juga kota-kota yang belum punya bioskop kayak gitu. Mereka untuk nonton film apa harus naik motor 3 jam dan segala macam. Itu juga, dan mungkin ini sangat-sangat simpel dan tapi bukan hanya menolong animasi tapi pasti menolong semua pekerjaan ya. Tentu menurutku speed internet ya. Itu sangat banget krusial. Aku cerita aja ya Mas ya. Kerja remote sama banyak animator yang nggak di satu tempat kan mengandalkan banget upload dan download, transfer file kan. Ngupload ke server gitu. Ada momen yang sangat lucu banget yang aku ironis sebenarnya, kayak miris gitu. Aku ngupload satu file gitu ke server untuk diambil sama studio lain gitu ya. Sambil nunggu itu uploadnya selesai gitu, lebih cepat aku antar pakai kurir ojek harddisknya daripada itu selesai nguploadnya gitu. Gue butuh sekarang, iya tapi belum ini, udah gue kirim aja pakai ojek gitu. Ya Mas, harddisknya nyampe, ini belum kelar. Gitu. Ya udah mulai sekarang pakai kurir ojek aja lebih cepet. Gue kayak waduh gitu. Menurutku itu sih selain dari tentunya pastinya bikin banyak tempat untuk IP lain bisa pitching dan segala macam. Sekarang aku seneng sih udah banyak kayak film market ya, udah mulai banyak IP market gitu. Dan itu terus diperbanyak lagi sih. Iya, soalnya banyak banget gitu ya yang beredar di mana-mana juga. Film-film pendek kan 7-10 menit gitu ya. Nah, itu bagus-bagus gitu ya. Cuman ya nggak pernah kemudian berlanjut kan, kayak berhenti ya, jadi percobaan ini gitu. Dan setuju sih tadi ya, kalau misalnya sekarang ya bukan hanya layar ya, tapi forumnya untuk benar-benar mengangkat ini semua gitu. Saya cuma kepikiran tadi
kisah sukses ini kan juga jangan cuma diselebrasi gitu ya. Iya. Terus menerus it's all good Iya. dan seterusnya gitu. Tapi gimana dia bisa mendorong ini maju. Dan setuju sih tadi ya. Jadi teknik is one issue ya, karena itu apa namanya Eksekusinya bergantung harus, pada iya, itu kan, betul. kualitas dan segala macam gitu. Tapi tadi saya tertarik tuh. Jadi storytelling ini tetap kunci dan bukan hanya di sutradara kan gitu ya. Artinya semua nih yang terlibat di dalam proyek Betul. ini harus mengenal gitu Betul, ya. betul. Jadi yang animator jadi aktor gitu ya. Betul. Logiknya Iya, begitu iya, ya. iya, Jadi dia iya. mendalami, dia ngerti betul gitu ya. Karena kalau kita lihat kan memang caranya orang jalan, duduk, Yes. kesandung segala macam kan beda-beda ya betul. di dalam kebudayaan. Betul. Nah, sejauh apa selama ini ya di riset-riset yang dilakukan tuh mundurnya kemana gitu? Ngelihat cukup observasi apa yang kita lihat sehari-hari atau ada reference ke karya-karya sebelumnya gitu? Untuk Jumbo selama ini? atau Untuk selama ini Jumbo? Oh ya, kalau di Jumbo sih tentunya reference banyak sekali ya. Tapi aku tetap bilang bahwa kata kuncinya itu adalah believability gitu. Aku nggak minta dia harus realistik geraknya gitu ya. Tapi semua yang terjadi itu harus believable gitu. Maksudnya cara Don lari, cara Don merespon sesuatu, dia harus believable. Dia anak gemuk yang kayak apa sih kalau dia mau turun dari kursi dan segala macam. Itu lebih ke observasinya. Tentu kita ngelihat anak-anak gitu ya. Kadang-kadang kita lihat anak dari kru gitu, mungkin ada produser yang punya anak, ada animator yang punya anak, diperhatiin gitu. Terus kita banyak nonton video-video random gitu, suka ada video vlog orang aja sebenarnya, vlog orang jemput anaknya di sekolah atau kayak summer camp atau apa, kita liatin aja gitu, kayak gimana sih gitu. Kadang-kadang cara mereka merespon omongan orang gitu ya, kadang nggak langsung ngejawab, tiba-tiba ngomong apa dulu, bis itu baru jawab. Pokoknya banyak little things yang menurutku itu memberikan nuance aja gitu ya, lebih memberikan nuance gitu. Dan aku selalu bilang sama animator di Jumbo, dan untungnya supervisor animatornya juga merasakan hal yang sama ya. Kita tuh tidak boleh spesifik untuk animator ya, tidak boleh berasumsi gitu. Asumsi, ayo animasiin karakter bangun dari kursi misalnya gitu. Oh ya saya bisa mas, enggak lu nggak bisa gitu. Enggak saya bisa mas, nggak bisa. Lu praktikin dulu gitu. Praktikin dulu untuk tahu how much ternyata lu tidak tahu gitu. Ya udah akhirnya kadang-kadang suka naruh kamera kayak gini, dia ngerekam sendiri gitu. Terus dia baru kayak, ya juga ya mas ya, ternyata gue harus nyari sanggahan dulu, yang ternyata gerak pinggul gue dulu, atau kepalanya yang leading dan segala macam hal-hal yang mungkin setiap hari kita lakukannya udah autopilot, kita sampai nggak nyadar runutannya tuh gimana gitu kan gitu. Nah itu yang kayak gitu, terus kayak harus di breakdown segala macam. Tapi tentunya ya pasti kita nggak lepas dari mempelajari film-film yang sudah sukses juga gitu ya, dari cara editing, cara bertutur dan segala macam kan. Cara bercerita juga macam-macam ya, ada yang pakai flashback, ada yang pakai apa, twistnya seperti apa gitu-gitu. Kita banyak juga ngajak tim animator itu untuk ngasih referensi, tonton ini, apalagi sekarang kan merasa beruntungnya podcast kayak gini di YouTube banyak banget kan mas, para filmmaker, ada yang round table gitu. Jadi kita bisa denger langsung para sutradara, para produser tuh ketika mereka bercerita apa sih yang mereka pikirkan dan segala macam gitu. Bahkan banyak sekali yang bikin video esai gitu. Kalau film apa, kalau kita tinggal ketik di YouTube gitu ya, judul film terus pasti esai. Itu banyak banget mas, kayak orang yang berbagi pandangannya kenapa dia suka film ini, menurut dia apa yang works, apa yang kurang dan segala macam. Nah sekarang kan Jumbo ini di samping jadi satu IP yang makin kuat gitu ya, kesan saya ya itu juga sebetulnya sudah jadi kendaraan untuk penyampai pesan gitu ya. Karena awalnya juga mulainya gitu ya, ada keresahan gitu ya, nggak ada tonton buat anak-anak satu, terus kemudian juga tadi dicerita bahwa ceritanya tentang anak mengalami perundungan dan seterusnya gitu ya. Nah jeda dengan sequel kita berharap nggak terlalu lama gitu. Oh pressure nih. Tapi kan lumayan ya waktunya gitu. Udah kebayang belum sekarang ini nih yang gitu, misalnya di dalam masa antara ini nih Jumbo ini sebagai IP itu ngapain aja? Tadi udah cerita sedikit ya, merchandising dan segala macam gitu. Tapi
dari segi menjaga katakanlah kesinambungannya dia karena buat saya kan ini bukan hanya sosok karakter yang kemudian jadi IP, dia kan terbungkus juga dengan pesannya kan Betul, gitu betul, ya, betul. bahwa dia tadi ya soal perundungan dan segala macam. Tapi kebayang nggak tuh apa-apa nih yang mungkin dilakukan gitu di masa antara tuh? Iya, tentunya kita nggak pernah menutup possibility ya apapun iya, iya. gitu. Kita terus ngobrol secara kreatif gitu sama tim internal. Kita kira-kira kita bisa bawa ini ke bentuk seperti apa gitu. Tapi memang mungkin kalau aku boleh ngomong pesan sendiri ya, pesan itu nggak pernah jadi hal paling depan yang kita tunjukin gitu. Karena aku pun juga seperti itu, menyadari bahwa orang itu secara psikologis dia sudah punya dikotomi sendiri di kepalanya gitu, bahwa film itu bukan buat pesan. Dia nonton film itu bukan buat pesan. Orang tuh tidak mau dididik lewat film sebenarnya gitu. Kalau gue mau didik, kalau ya gue sekolah gitu, gue belajar gitu, gue kursus. Film itu sebenarnya mencari pertama pasti hiburan, kemudian pengen mencari sesuatu yang mungkin bisa menemukan diri mereka di situ, kayak mirror gitu. Jadi aku berani bilang bahwa setiap kali ada sebuah film yang, kecuali dia dokumenter sejarah, dokumenter alam, udah jelas gitu membahas sebuah isu. Tapi when it comes to narrative film, percaya sama aku kalau dari awal dimarketingin film ini akan mendidik kalian untuk apa gitu, orang nggak akan nerima. Kayak akan ada resistance yang sangat besar gitu. Jadi dan itu juga bukan titik tolaknya untuk berkarya gitu betul, kan ya. Jadi betul. bukan karena mau ngomong ini, tetapi Jadi kalau Jumbo ini sebagai IP mau dipelihara seperti apa, aku selalu akan kembali ke dua hal, story dan karakter. Tetap itu yang harus kita pikirin banget. Story-nya apa dan bagaimana ini akan men-challenge karakternya gitu. Men-challenge Don di cerita berikutnya seperti apa, kemudian men-challenge Nurman seperti apa dan seterusnya gitu. Jadi tujuannya Mas pengennya tuh orang ketika nonton Jumbo lagi atau berinteraksi dengan IP Jumbo, mereka udah bukan sebagai consumer, mereka sebagai fans gitu. Karena beda sekali gitu ya. Maksudnya ketika kita bisa membuat seseorang menjadi fans, maka mereka akan punya attachment emosional gitu, bukan hanya logis lagi gitu. Mungkin aku bisa bilang kayak kalau ada rasa rindu ya gitu, ada rasa rindu. Kapan lagi nih filmnya Jumbo datang? Karena pengen ketemu Don lagi misalnya gitu, kangen sama Don gitu ya. Itu sih yang kita harapkan. Jadi tentunya apapun bentuknya, yang pasti yang harus kita nail paling pertama adalah story dan bagaimana karakternya itu tetap terjaga gitu. Jadi baru setelah itu mau punya tema atau pesan pasti kan itu dalam sebuah story gitu. Tapi itu nggak akan pernah jadi pertama yang kita saksikan Jumbo kedua karena akan mendidik kalian tentang menjaga kelestarian lingkungan gitu. Aku nggak akan gitu. Ya pasti nggak begitu. Tapi maksudnya saya yang terbayang gitu ya, bahwa setelah ini orang dari berbagai latar belakang juga mulai melihat, ya, orang investor juga mulai lihat kan gitu bahwa wah ini oke nih kayaknya gitu ya. Tapi saya punya misi dan segala macam gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya bungkus dengan story. Ya. Gitu. Si story-nya di depan. Dia jangan sampai kalah sama apa tadi ya, sama pesan atau ini ya. Kalau lihat sekarang ya, saya secara global ya, bukan hanya di Indonesia gitu ya. Animasi ini kan sebenarnya kalau di dunia kedudukannya cukup kuat ya. Memang live action beberapa, apalagi film-film yang dari franchise yang besar-besar itu dominan di seluruh bioskop gitu. Cuma dari Aryan sendiri atau teman-teman, kebayang nggak nih Indonesia nih pada suatu saat nih juga akan memiliki porsi animasi yang cukup gede gitu untuk berkiprah di luar gitu. Karena ya seperti kita tahu, mau mundur ke sejarah deh gitu ya, PR banget untuk bikin misalnya katakanlah film tentang pahlawan-pahlawan maritim Indonesia gitu. Bayangin live action, saya sih nggak kebayang. Tapi kalau animasi punya ini yang cukup kuat ya untuk menghadirkan itu. Potensinya ada nggak dari kita nih? Menurutku sangat ada. Karena saat ini pun sebelum Jumbo, aku melihat dan aku sangat salut sekali ada dua IP yang menurutku sangat sukses melakukan pathway ke sana itu. Yang pertama ada Shizuki.
dari teman kami Faza Meong itu juga udah berkolaborasi dengan SpongeBob, udah bisa apa itu ke aku kalau nggak salah ke maskot acara sepak bola gitu. Kemudian satu lagi Tahila Lats dari Mind Blown itu juga dia bisa dengan caranya sendiri dan bisa besar gitu. Ada yang di pesawat, ada yang kolaborasi dengan One Piece, ada yang kolaborasi dengan Shinchan. Jadi menurutku interdisiplin antara IP itu di masa depannya sangat potensi gitu. Betul. Bahkan aku nggak tahu ya kalau kita tahu cara mengemas misalnya mau tadi mengangkat perjuangan para pahlawan gitu. Kalau kemasannya bisa menemukan satu core message atau satu komunikasi yang bisa works gitu, aku rasa sangat bisa banget gitu. Maksudku ini hayalanku aja ya gitu. Aku pernah ngobrol sama temanku Jovial Lopez mungkin masih mau tahu. Kita percaya ya, misalnya kayak Majapahit atau Sriwijaya, kalau eksekusinya selevel Game of Thrones pasti bisa menurutku ya. Jadi sesuatu yang pop culture banget gitu. Tapi ya aku tahu itu levelnya tinggi banget besar. Tapi kalau imagine aja kalau misalnya kayak kisah Gajah Mada atau siapapun levelnya bisa se Game of Thrones gitu. Wow, itu sih menurutku gitu. Jadi aku ya menurutku gini, apa yang Jumbo raih hari ini pun 2 bulan lalu tuh hayalan, Mas. Ya makanya. Jadi kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi nggak ada. Betul. I don't think never say never lah. Iya. Pertanyaan mungkin lebih ke ini. Do we have the capacity? Maksudnya dari kemampuan kita nih sebenarnya kita bisa. Iya, harusnya bisa. Gitu ya. Artinya di atas kertas lah ya. Tentu pengorganisasian dan segala macam soal lain gitu. Tapi dari lihat apa yang selama ini dicapai kan sebenarnya ngarah ke sana bisa. Gitu. Aku yakin bisa sih. Mas Hilmar mau main? Mas Hilmar mau main? Saya ikut lihat not. Gini pertanyaan terakhir. Karena tadi ya sky is the limit gitu. Ini benar-benar kita punya bayangan aja lah. Kalau kamu diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang praktis nggak ada limitnya, what would you do? Yang nggak ada limitnya ya? Ya pasti budget dan segala macam ya. Bisa rekrut orang dari luar dan. Ya, aku sangat pengen bikin film musikal, Mas. Aku sangat pengen bikin film musikal yang menggabungkan live action dan animation. Oke. Jadi aku bisa mungkin ambil contoh. Ini contoh dari film Disney sih, Mary Poppins. Mary Poppins dan Mary Poppins Returns yang kemarin dimainin lagi sama Emily Blunt, di mana koreografinya, musiknya itu on point, unik sekali, presisi dan bercerita dengan beat musikal gitu ya. Tapi bukan hanya manusia, tapi ada karakter animasinya juga ikut bernyanyi dan menari dan segala macam gitu. Dan itu kalau sky is the limit sih aku pengen banget gitu bisa yang bisa bertemu talenta. Mungkin kalau ngayal banget ya Mas ya. Aku tuh sampai sekarang ada satu film klasik favoritku yang aku setiap nonton tuh masih gua nggak akan bisa nih kayak gini gitu maksudnya itu ya itu Singing in the Rain, Mas. Oke. Klasik tapi nonton nggak Singing in the Rain? Kalian teman masih nonton deh. Kayak gue bener-bener nggak kebayang gitu Mas, kayak itu mereka harus rehearse berapa bulan gitu bisa se-effortless itu. Padahal itu tap dancing sambil nyanyi, sambil acting, kamera movement, setnya berubah apa segala macam, tapi kayak lagi nafas aja gitu kayak sambil mereka ngejoke dan segala macam, tapi wah ceritanya bagus banget, indah banget. Jadi menurutku kayak aku pengen banget gitu bisa bikin sesuatu yang seperti itu. Atau aku tuh pengen bikin film kayak Paddington, Mas. Jadi ada karakter CG komputer grafik gitu yang mungkin karakternya bukan manusia gitu, tapi dia bisa realistis berinteraksi sama manusia dan cerita-cerita magical yang nggak harus diperdebatkan secara logika gitu ya. Aku tuh pengen banget gitu, kayak nggak ada yang nanya gitu kenapa keluarga Brown mengadopsi beruang gitu, tapi dia jadi anak asuhnya aja gitu. Jadi pengen cerita-cerita Roald Dahl, buku-buku Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, Big Friendly Giant. Aku kalau sky is the limit, aku pengen jadi Roald Dahl-nya Indonesia. Roald Dahl.
Rian, makasih banget Terima udah kasih Mas mampir. Hilman. Senang banget Waduh. bisa ngobrol dengar perkembangan animasi. Sama-sama. Sukses ya untuk Amin, Jumbo dan amin. seluruh turunannya nanti Amin, gitu ya. amin, amin, Berharap amin. bisa cepat hadir menyapa penonton Indonesia. Begitu percakapan dengan Rian Adriandi, dan tentu berharap bahwa industri animasi kita ini semakin berkibar ya di dunia. Begitu saya akhiri. Terima kasih sudah nonton. Salam budaya.